Hampir setahun ini suamiku selalu sibuk dengan laptop dan Facebooknya. Hampir setiap saat dia tidak bisa lepas dari laptopnya. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, dia pun masih berkutat dengan Facebook. Seakan-akan lupa bahwa dia mempunyai anak dan istri. Sampai pada suatu hari, anak kami jatuh sakit. Suamiku tetap tidak peduli dan sibuk dengan laptopnya. Dengan setengah hati, aku menitipkan anakku pada suamiku karena harus segera membeli obat. Dengerin mama nggak sih ngomong? Iya, denger udah. Ya udah. Iya. Nanti dititip dedenya ya. Iya. Awas kalau nggak diminum obat. Ya deh. Jangan lupa ya, Pak. Iya. Papa nih jadi kenapa? Tiba-tiba saja anakku mengalami kejang-kejang, dan sampai saat itu pun suamiku masih sibuk dengan laptopnya. Hingga akhirnya dia terkejut dan memeluk anaknya. Dede kenapa? Sontak aku terkejut ketika melihat anakku seperti itu. Akhirnya aku dan suamiku bergegas membawanya ke rumah sakit. Mudah-mudahan dia bisa sadar dengan kejadian yang telah dialaminya. Pak, kita mau ke rumah sakit aja kali yuk. Ayo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini. Kembali kita sama-sama di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, pagi hari ini kita akan membahas tema prioritas hidup. Tadi kita sudah saksikan di awal perjumpaan kita sebuah tayangan. Ada seorang suami, seorang bapak yang lebih mementingkan hobinya main Facebook di depan laptop sehingga anak yang sakit pun terlantar. Kita akan ikuti tausiah Mama untuk tema kita ini. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mah? Alhamdulillah. Iya, ini tadi banyak tuh, Mah, kejadian seperti itu, Mah. Karena hobi suami, istri kadang-kadang diterlantarkan, bahkan anak diterlantarkan. Mancing berhari-hari nggak pulang. Kalau ada waktu Main libur, burung nggak main burung. pulang-pulang. Seperti Angga, dia setiap ada libur, dia pengennya Mainnya sama burung. betul. Sehingga anaknya nggak diperhatiin. Nah, sebenarnya gimana kita mengatur prioritas hidup supaya hobi kita juga tersalurkan, tapi kita tidak menelantarkan keluarga. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati bersama Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu prioritas hidup. Dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan perlu kiranya merenung beberapa saat. Boleh Anda di siang hari, di pagi hari, atau mungkin merenung di malam hari. Menjelang Anda tidur. Pikirkan, apa sih yang paling diprioritaskan dalam kehidupan Anda? Apa itu agama? Apa karir? Apa keluarga? Apa masyarakat? Jadi kita tidak bisa bilang, saya mah hidup mengalir seperti air begitu aja, bagaimana nganyutnya. Salah. Artinya orang itu tidak ada keinginan, tidak ada kemauan. Bukankah Allah berfirman, wahadainahum najdain. Jadi Allah itu berikan kepada kita pilihan. Mau ke surga, mau ke neraka. Kemana Anda mau? Tapi namanya hidup, ada perjuangan kalau pengen berhasil. Perjuangan ada pengorbanan. Kita harus memprioritaskan mana yang paling dibutuhkan oleh kita, mana yang paling banyak menghasilkan, yang paling banyak menguntungkan. Tapi ada juga orang yang begini. Awalnya dia punya prioritas, ini loh yang harus didahulukan. Di tengah jalan lupa dengan prioritasnya, terbawa alur dengan yang lain. Bahkan mungkin kadang-kadang waktunya yang berharga akan terbuang dengan sia-sia. Contoh kayak tadi kita lihat. Apa sih keuntungannya main Facebook sampai anaknya kejang-kejang gak diurusin? Itu tidak boleh. Hobi sih hobi. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang hidup? Mana yang diprioritaskan? Islam agama yang paling seimbang. Islam agama yang sempurna.
Satu dengan yang lain wajib diseimbangkan. I'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ayat Al-Qasas 77. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Wala tasanasibaka minad dunya. Wa asin kama asanallahu ilaik. Wala tabgil fasada fil ar. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini Islam. Dalam Al-Qasas 77 ada 4 poin yang Allah ajarkan kepada kita. 1. Urusin urusan akhirat. Allah mengajarkan kepada kalian. 2. Urusin urusan dunia. Karena akhirat itu urusan dunia. Dunia dulu baru akhirat. Adunya mazratul akhirah. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain karena Allah berbuat baik kepada kalian. Yang keempat, jangan merusak bumi karena Allah tidak suka ada yang merusak. Ini keseimbangan dalam Islam. Kalau kita mengaku seorang muslim, sesibuk bagaimanapun Anda kerja, ngurusin karir Anda, ngurusin jabatan Anda, ngurusin tugas Anda, kerjaan Anda, datang waktu sholat, sholat dulu. Tapi kata Allah, faida qudati sholat fantasiru fil ar. Kalau kamu selesai sholat, silakan kerjakan pekerjaan masing-masing, bertebaran di muka bumi, seimbang. Urusin kewajiban ibadah dulu, baru ngerjain dunia, kata Allah. Tapi jangan lupa ada kewajiban yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain karena Allah berbuat baik kepada kalian. Apa kewajiban yang keempat yang diprioritaskan? Kata Allah, jangan merusak bumi. Allah tidak suka dengan orang yang merusak. Sekarang banyak yang diabaikan yang 4 ini. Artinya udah gak seimbang hidup kita. Lagi kerja, lagi rapat, lagi seminar, dan lain sebagainya. Datang waktu sholat, tanggung, terusin ajalah rapat kita. Mana ibadah kita? Diabaikan 1. Yang kedua, ngurusin dunia. Kadang-kadang hobinya tidak menghasilkan. Kayak tadi main Facebook. Mana keuntungan? Buang waktu dengan sia-sia. Udah diabaikan yang kedua. Yang ketiga, Allah perintahkan berbuat baik kepada orang lain. Kadang-kadang bos, mentang-mentang bos, makan di hotel mewah, sopirnya nggak diajak makan, dijemur di mobil. Bos pikir sopir puasa tiap hari apa? Artinya udah nggak ada perbuatan baik kepada orang lain. Yang keempat, merusak bumi. Anda lihat, Jakarta hampir tenggelam. Kenapa? Karena tidak ada paru-paru kota Jakarta. Serapan air sudah berkurang. Kenapa? Manusia yang merusak, bukan Allah yang merusak. Siapa yang salah? Kita tidak tahu mana yang diprioritaskan. Makanya pakai Al-Qasas 77. 4 ini akan aman hidup kita. Begitu kata Allah, seimbang. Iya. Itu yang diprioritaskan dalam Islam. Iya, baik, itu dia tausiah Mama untuk tema kita mengenai prioritas hidup. Kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, tapi kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi, tentunya tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Deden. Kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Deden. Iya. Sekarang saya absen dulu majelis taklim yang hadir di studio pagi hari ini. Yang pertama majelis taklim Al-Falah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Sukabumi. Sukabuminya daerah? Cibarengkok. Semuanya Barengkok, semuanya ya. Iya. Ada sabraha ya? Ada berapa orang, Bu? 35. Terima kasih sudah hadir di sini Cibarengkok. Iya. Tapi warna kerudungannya nggak sama tuh, mah. Ada yang tua. Ada yang muda. Itu yang muda kelunturan. Ngerendamnya kelamaan. Iya. Atau warnanya disesuaikan muka. Yang tua pakai yang tua, yang muda pakai yang muda. Iya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim An-Nuriyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari Cakung. Penggilingan. Pondok Kopi Sonan Dikit. Iya. Terima kasih Bu sudah hadir di sini putih-putih ya. Yang berikutnya adalah BKMT Cikembar. Waalaikumsalam. Ini juga Sukabumi. Cibarengkok juga? Oh, kota. Oh, kecamatannya sama. Iya, Cikembar ini orangnya kembar, tapi nggak ada yang kembar. Nggak ada, ya baik. Terima kasih sudah hadir di sini Cikembar. Ya, kita masih membahas tema tentang prioritas hidup. Silakan Anda yang ingin bertanya, ibu-ibu yang ya sudah di atas sudah pegang mic lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nunung dari Masjid Al Muslihun, Kecamatan Cikembar. Ya. Mau menanya, Mah? Ya.
Ada yang mengatakan katanya kalau suami itu pangeran dunia. Bagaimana si suami mengayomi istrinya yang disebut suami pangeran dunia, Ma? Ya. Mohon keterangannya dari Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya pangeran kalau orang sudah tuh Tuhan Iya. seolah-olah. Iya. Itu salah. Ya. Yang benar ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin seorang perempuan. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dakum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa suami jadi kepala keluarga? Satu, yang namanya suami diberikan kelebihan oleh Allah dibandingkan perempuan. Yang kedua, kenapa jadi kepala keluarga? Karena suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya. Kemudian, fasolihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Perempuan yang solihah, yang sudah menikah dengan laki-laki tadi, dia menjaga kehormatan dirinya. Karena Allah telah memberikan penjagaan kepada perempuan tadi dengan dia menikah dengan suaminya. Artinya suami yang bisa menjaga istrinya, mengayomi istrinya, itulah suami yang disebut seperti Anda bilang, pemimpin dalam keluarga. Bukan pangeran dunia, bukan. Ya, Iya. itu Baik. mah orang Cikembar bae ngarang. Iya. Cikembar, Cibarengkok. Cibarengkok. Ya, betul. Oke. Ya, silakan Bu. Berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Rosmani dari Majelis Taklim An-Nuriyah Penggilingan Cakung. Mangga. Saya mau nanya, Ma, bagaimana kita menyikapi pasangan kita yang selalu mengikuti hobinya? Ya. Misalnya, Misalnya ya dia Mancing. suka mancing, nggak pulang-pulang, terus main gaplek, nggak berhenti-berhenti. wajib disadarkan. Artinya dia bukan orang yang beriman yang sempurna. Karena seorang muslim yang baik hidupnya berimbang. Hobi silakan diikuti. Jangan melupakan Allah, melupakan keluarga, melupakan masyarakat, melupakan anak. Semua harus diseimbangkan. Begitu. Dan Makasih. hobi yang harus menguntungkan. Makasih Mama. Mangga, Assalamualaikum. Ros. Iya. Tapi kalau misalnya si suami diingetin dia malah bilang begini, ya kan gue butuh refreshing setiap hari kerja. Boleh dong, Iya, ada waktu untuk diri sendiri. Tapi refreshingnya jangan kelamaan. Mancing deh ke rumah empang emak. Anak bini bawa sembari botram, bawa nasi. Makan di pinggir empang. Cuman hati-hati kalau Anda pemancing jangan suka maju, kejebur. Iya. Silakan yang mau berikut, yang mau bertanya. Nah, udah berdiri lagi tuh. Ya, Ya, silakan silakan Bu. lah. Mic-nya mana Bu? Tolong dikasih mic-nya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Desi dari Cipondo Makmur Tangerang. Mangga. Ya, Bu Desi. Mas, saya mau tanya, Mas. Sok. Ya. Saya sama suami berbeda pendapat tentang pendidikan anak. Suami saya maunya anak di sekolah negeri. Sementara saya memilih Pak Agama. Ya. Suami tetap melarang, tapi saya memaksakan diri saya memasukkan anak ke Pak Agama. Dengan resiko Berantem. saya menghandle sendiri. Gitu. Iya. Bagaimana tuh, Ma? Ya. Anda lihat As-Sofat 102. Allah mengajarkan bagaimana sikap kita kepada anak kita. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya, jangan langsung kata ayahnya, harus disembelih. Tidak. Tanya anaknya, "Panzur madza tara?" Apa yang kau inginkan? Tanya oleh Anda anaknya, tapi walaupun Anda sekarang menghandle tidak masalah. Allah ridho di jalan yang Anda tempuh. Mudah-mudahan banyak berdoa, suami Anda terbuka hatinya. Ya. Lebih baik itu. Makasih, Iya. Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau si anaknya malah pengen sama seperti yang ayahnya sarankan. Cari guru ngaji, datang ke rumah privat. Ngapain Iya. susah, gampang. Iya, dua-duanya jadi dapat. Dua-duanya dapat. Iya, oke. Cari titik temu, jangan cari perbedaan. Itu Iya. langsung berdiri aja deh. Iya, udah. Silakan Bu, berdiri, udah berdiri ya. Sok. Silakan, sok Bu, sok ya. Rajin-rajin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ropihat dari Majelis Al-Hasanah, Sok. Jati Asih, Bekasi. Terima kasih. Mama, saya mau nanya, Iya, bagaimana saya kan punya suami, iya. ibadahnya getol gitu ya, Ah. sayang sama saya. Hmm, Tapi saya suka pegel gitu kalau bepergian kemana-mana, kalau ngomong tuh kelebihan, bercanda. Ada orang gitu pakai pakaian kayak mercek gitu, suka kayak di towel gitu, di apa. Saya Oh, kata, "Wah, suami begini." Anda artinya jawilem. Gini,
Suka nyubit gitu, kesel, jangan begitu. Kata orang kan kadang-kadang lagi kesel bagaimana gitu perasaannya gitu kan, nggak anger Dia gitu. nyubitnya ngapain? Nyubit godain apa nyubit marah? Bercanda gitu kan, udah kebiasaan dia bercanda begitu ngodain orang. Kebiasaan yang buruk. Kalau orang yang dicolek itu orang yang tahu tata krama, bisa-bisa suaminya ditampol orang, ditendang orang, siap mental. Kalau orang yang tukang bercanda lagi mah, ngapain begitu, bisa begitu. Tapi orang yang gampang tersinggung bisa ditabok suami Anda. Ya, suami saya itu getol banget ibadahnya, sayang sama saya juga nerima. Betul, dari Iya. tadi udah ada ngomong. Iya. Cuman masalah jawilem ini, Anda wajib ngomong. Anda bilang, jangan sembarangan tangan ini. Nanti tangan ini tanggung jawab di hadapan Allah. Colak-colek cewek orang, mau merecat, mau kagak, pakaiannya terserah dia. Jangan pegang-pegang. Sering saya begitu ya ngomong, tapi Kata dia dia apa? tetap aja dari dulu udah berapa tahun begitu. Ya, Oh. nanti giliran tangan dia megang lagi, Ya. tepok langsung sama ibu. Iya, heran Lagi saya. kalau ini Iya apa? Bu, ya. Baik, terima Halo. kasih sudah terjawab Waalaikumsalam pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wajib disadarkan. Ya. Terus terang aja, maaf. Suatu saat pasti kebentok dia. Ya. Giliran ditabok orang baru nyaho. Waalaikumsalam, Jangan sembarangan iya. colak-colek. Iya, iya. Zaman sekarang mah dibilang nanti adalah apa deh namanya, apa seksual? Pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Coba yang diangkot aja megang sedikit, padahal mah nggak sengaja dilaporkan. Apalagi sengaja jawilem, Iya. dijawil gelem. Iya, oke, iya. Baik, kita break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya. Masih ada majelis salim yang akan saya absen, yaitu majelis salim Nurul Yakin. Waalaikumsalam. Dari Cipondoh, Tangerang. Iya. Daerahnya daerah mana, Bu? Ya, Jati Makmur. Oh, Poris. Ya, terima kasih sudah hadir di sini, Aris. Ya. Yang berikutnya adalah Majelis Salim Al Hasanah. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana Al Hasanah? Jati Asih, Bekasi. Iya, Villa Mahkota. Iya, semuanya pakai mahkota. Pakai mahkota dan pakai villa. Ini ada salah satunya adalah Nenek Rido. Ya, apa kabar Nenek Rido? Alhamdulillah sehat. Iya. Tawa baik Pak Dema ya. Baik, kita lanjutkan lagi membahas tema tentang prioritas hidup. Kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, tapi saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk ke Facebook Hati ke Hati bersama Mama Dede. Endah Kurniasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya ibu rumah tangga. Saya merasa suami saya lebih memprioritaskan pekerjaannya daripada saya dan anak-anak. Terbukti kalau suami saya lebih lama tugas keluar kota dibanding di rumah. Misalnya 2 bulan di luar kota, seminggu di rumah. Saya harus bagaimana, Mah? Tolong nasihatin supaya hati saya bisa ikhlas dan tenang. Anda tanya kepada suami Anda. Tugas di luar kota itu ngapain saja? Ada yang lain enggak? Nah, jangan sampai ada yang lain di luar 2 bulan, di rumah seminggu. Tapi kalau memang dia misalnya di pertambangan, Iya. itu boleh jadi. Anda harus redo. Karena memang sudah resiko. Saya yakin sebelum Anda menikah dengan dia pun sudah tahu ada pekerjaan dia. Atau misalnya suami Anda pelaut. Itu bisa di luar 8 bulan, 10 bulan, setahun, di rumah sebulan. Jadi tidak semuanya berbuat buruk. Karena mereka melakukan pekerjaannya juga itu. Buat Anda juga. Selama suami Anda tetap ibadah, duitnya buat Anda sekeluarga, jangan berkecil hati. Itu resiko pekerjaan namanya. Anda harus ikhlas. Karena sadar semenjak awal itu pekerjaan dia. Iya, lagi pula bekerja juga untuk keluarga ya. Makanya untuk Mama anak bilang dan kan istri. duitnya buat dia juga. Iya begitu ya. Bu, ada lagi yang mau bertanya tadi? Sudah ada yang diri tuh di sebentar, yang majelis salimnya belum sini ya. Tuh. Ini Bu, silakan orange ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lilis dari Majelis Salim Sabilul Huda, Babakan Cikembar. Mangga Lilis. Ya, mau nanya Mah, bagaimana sikap seorang istri jika mempunyai suami tidak bisa dijadikan imam atau seorang pemimpin bagi istri dan
anaknya. Iya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. memang sih suami yang ideal, suami yang bisa jadi imam buat isi anak-anak dan keluarganya. Tapi seandainya suami yang nggak bisa jadi imam, boleh jadi ini musibah dari Allah. Ujian buat Anda. Allah berfirman, wabasiris sobirin, berikan kabar gembira kepada yang sabar. Siapa dia? Tiap dapat musibah beristirja. Ini dari Allah, kembali kepada Allah. Maka tampillah istri jadi pemimpin di situ, tapi tetap hargai suami Anda. Itu kewajiban, itu musibah dari Allah melalui suami Anda. Begitu Celilis. Begitu Celilis. Mangga Celilis. Iya. Baik, yang di belakang Celilis tadi sudah berdiri. Jadi Iya. ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama punten di luar tema. Mangga Iya. Sali. Nama saya Dedeh Baharam. Sami. Ya. Terang abdi. Saya dari Majelis Taklim Al-Falah, Sukabumi. Mangga. Cilangkap, ya. Yang saya tanyakan ini mah, ada sepasang remaja pacaran lain iman, tidak Ya. seiman gitu. Ya. Hamil. Ya. Setelah itu diminta pertanggungjawaban, lelakinya mau tanggung jawab bahkan masuk Islam. Setelah disunat, diislamkan, saya nikahkan. Bagaimana dasar hukum anak yang dalam kandungannya itu setelah lahir karena dalam keadaan orang tuanya tidak seiman dan belum disunat. Iya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salah anaknya aja belum nikah udah mau hubungan suami istri. Nggak ada urusan. Satu akidah, tidak satu akidah. Jangan Anda mengira yang namanya hubungan badan sebelum nikah berbeda dosanya. Semuanya dosa. Anda lihat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina laki-laki dijilid 100 kali jilidan. Disunatin kayak nggak disunatin, hamil mah tetap aja dosa besar. Itu berbuat zina. Jangan Anda mengira dengan orang menikah dosa zina hilang. Tidak, tetap saja harus dirajam dalam Islam. Di kita mah aneh, sebelum nikah udah hamil duluan, dinikahin cengar-cengir, hehehe, malu sama Allah dong. Tetap saja dosa besar itu Anda. Jangan mengira dosa zinanya hilang, sama sekali tidak. Jadi bagaimanapun kondisinya, kalau dia hamil sebelum menikah, maka anaknya bukan bin bapaknya, tapi binti ibunya. Hilang 2, warisan dan perwalian. Iya, Begitu Cededeh. Baik, setelah Cededeh dijawab oleh Mama Dedeh, ada lagi Dedeh yang lain yang mau bertanya? Siapa? Silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Dini dari Majelis Taklim Al Hasanah Jati Asih. Ya. Bertanya ya, Ma. Ya. Kalau dia dalam udah berkeluarga, suami saya suka marah kalau dibilangin untuk sholat gitu. Maksudnya kita kan mengingatkan gitu ya, Ma. Kewajiban. Iya, tapi dia tuh marah. Cara menyikapinya gimana tuh, Ma? Ku anfusakum wahlikum naro. Tetap Anda punya kewajiban menjaga diri Anda, keluarga Anda. Ajakin sholat, tuntun sholat, kasih contoh sholat, doakan. Boleh jadi iman dia kurang mantap. Kewajiban Anda. Iya, dia juga nggak, maksudnya kita maunya kan untuk berimam gitu. Dia betul, tapi itu yang terjadi. Maka gitu. Anda yang nuntun dia karena Anda lebih mengerti daripada suami Anda. Ya. Boleh jadi salah pilih awal dari semenjak awal salah pilih suami. Oke, tapi baik. Dia ini bisa gitu, cuma dia untuk malu gitu. Oh, dia bisa mah, tapi dia nggak mau gitu. Kayaknya malu untuk tapi sholat dia. Iya, sholat. Anda berikan kepercayaan kepada dia. Harus jadi imam, suruh ke masjid lebih baik. Karena Nabi tidak suka laki-laki balik berakal sembahyang di rumah, lebih baik di masjid. Iya, baik. Terima kasih, Mah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dedeh. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dedeh. Iya, masih bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim yang ini dari Cakung. Ini dari Cakung ya Bu ya. Kalau ini dari Bekasi. Dari Jati Asih, Bekasi, dari Tangerang, Cipondoh, dari Sukabumi. Iya, Cikembar dan Cibarengkong. Iya. Masih membahas tema tentang prioritas hidup. Silakan yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan lagi kepada ibu. Iya, udah berdiri. Iya, sebentar ya. Saya akan pilih dulu ibu yang sebelah sini dari. Abdul karunya itu sudah diri juga.
Oh iya. Itu heula karunya diprioritaskan kamu. Ibu kemana? Di dia. Di situ aja, Di situ udah deh. Iya. Jalan. Ayo. Silakan Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tukina dari Majelis Talim Nurul Yakin, Cipondoh, Tangerang. Mangat Setina. Mau nanya nih. Sok nih. Mama. Iya. Ini soal sholat duha. Ya. Soal sholat duha itu ada yang bilang katanya boleh dikerjakan 4 rakaat 1 salam atau 2 rakaat 1 salam yang Nabi mengajarkan yang paling baik sama yang sunat 2 salam 2 salam 2 salam. Males amat pakai 4 segala. Terima kasih. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kirain Ibu tadi mau turun gitu udah jalan ya. Sampai kaget. Nah, ini udah berdiri lagi. Ya, silakan. Silakan Nenek Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukina dari Nurul Asa. Tadi Nenek Ridho sepanjang. Ya, Sukina. Ya, dari Nurul Asana, Jati Asih, Bekasi. Iya. Saya mau bertanya mah, tapi 2 tema. Iya, silakan Nenek Ridho. Kan punya anak 1 mah. Iya. Itu saya 4. Yang lain tenang dulu, silakan Nenek. Anak 1, cucu 4, terus? Anak saya Ya, tenang dulu Bu, tenang dulu. Ya, tenang dulu. Saya pelan-pelan. punya anak 1, cucu saya 4. Kemudian terus? Nenek kenapa? Perempuan 2. Ya. Terus yang ketiga kecelakaan kebakar. Iya. Kebakar. Cucu yang ketiga kebakar. Terus? Umur 12 tahun. Terus 6 bulan kemudian cucu saya yang nomor 4 jatuh dari motor, patah kakinya. Ya. Itu musibah tadi. Ya. Terus? Turun terus mah. Saya meminta kesabaran gimana doanya mah. Oke. Ya. Ibu silakan lihat surat Al-Hadid ayat 22. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada satupun musibah yang menimpa alam dunia. Tidak ada satupun musibah yang menimpa individu kalian masing-masing. Kecuali semuanya telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum semuanya diciptakan. Jelas dari kalimat ini? Artinya sebelum kita diciptakan oleh Allah, sebelum lahir ke alam dunia, musibah kita semua telah dicatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Artinya waktu kita lahir ke alam dunia, catatan musibah kita tintanya sudah kering. Kenapa? Manusia oleh Allah diberikan musibah. Anda lihat Al-Hadid 23. Kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum. Musibah diberikan kepada kalian manusia agar kalian sadar kalau punya harapan, cita-cita, keinginan tidak dikabulkan oleh Allah, jangan sedih. Jangan putus asa. Yang kedua, kalau kalian punya harapan, cita-cita, keinginan dikabulkan oleh Allah, jangan sombong. Ini karena saya. Allah tidak suka dengan orang sombong dan berbangga diri. Jadi harus siap mental. Kalah menang itu kehendak Allah. Yang penting berusaha maksimal, diiringi doa, tawakal kepada Allah. Di kita banyak orang yang kalau menang sombong. Misalnya pemilu kada menang pesta pora. Itu salah, tidak bersyukur kepada Allah. Pemilu kada kalah, gila. Itu artinya nggak siap mental. Orang kata Allah tidak beriman. Jangan khawatir, semua ada hikmahnya. Nenek Sukina. Iya. Terima kasih Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, udah berdiri lagi. Ya, oke nih, senang nih kalau begini tanpa disuruh udah berdiri. Ya. Silakan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Amah dari Babakan, dari Majelis Taklim. Iya, lupa. BKMT. Iya, Cikembar. Cikembar, Oke, Sukabumi. Po Amah. Iya, Po Amah. Di luar tema, Mas. Iya, Po Amah. Saya mengadakan arisan ya. Ya. Arisan itu kan dikoncrong setiap minggu sekali. Iya, dikoncrong. Ya, dikoncrong. Iya, dikoncrong. Dikoncrong setiap 1 minggu sekali. 1 minggu sekali, ya. Salah satu keluarga mendapat musibah. Musibah itu kan datang sama saya. Tolonglah arisan saya. Keluarin. Belum waktunya keluar.
Tolong saya kocrok. dikeluarin. Ya. Ya. Pertanyaan Pak Amah. Ya. Sedangkan ibu-ibu yang lain nggak mau katanya. Ya. Saya harus bagaimana milih yang menolong ibu yang dapat musibah itu atau menurut Oleh yang karena lain? itu kalau kita bikin arisan semenjak awal ada perjanjian. Kalau seandainya anggota arisan kita ada yang kena musibah, coba relakan buat dia lebih dahulu. Artinya anggota yang lain egois semua. Pakai ada duit Pak Amah pinjemin, ngapain susah-susah. Kalau nggak ada mah? Kalau nggak punya mah? Minta kerelaan yang lain. Makanya kalau besok bikin lagi, bikin surat bikin perjanjian semenjak awal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang kapan jadwal pengocrokan yang berikutnya? Dikocrok. Tuh ada pembesar sudah diri. Iya. Depan Aan. Sebentar Bu, kalau mau diri dulu, kita mau iklan tapi ya. Iklan dulu. Iklan dulu ya. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita masih di Hati-Hati bersama Mama Deden. Iya, masih segar semuanya Bu? Masih semangat ya Bu ya? Iya, kita masih membahas tentang prioritas hidup. Silakan yang ingin bertanya tadi sudah berdiri. Itu dulu kasihan. Tenang semua, tenang. Slow ya. Ya, silakan pembesar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya ya. Saya Ibu Nani dari Ana ini. Anuria Cakung Penggilingan. Sok, mau tanya Nani. mah. Sok. Apa hukumnya seorang laki-laki yang sudah rumah tangga iktikaf keluar kota dengan meninggalkan rumah tangganya, anak keluarganya dengan berhari-hari? Itu mah. Kalau istri anaknya ridho dan dia pergi meninggalkan nafkah yang cukup buat anak istrinya, itu boleh. Yang banyak saat ini perempuan banyak yang ngeluh kepada saya. Suaminya 2 bulan, 3 bulan keliling dari masjid ke masjid. Katanya itikaf. Sementara anak istri nggak dikasih nafkah. Ini salah dalam Islam. Karena kewajiban seorang laki-laki memberikan nafkah dulu kepada anak dan keluarganya. Baru dia ngurusin yang lain. Itu salah. Satu lagi Mas. Satu aja dong Bu. Yang ya. lain udah diri, yang lain udah berdiri tuh 2 ya. Ya, baik terima kasih. Mangga, Cenani duduk. Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wiwi dari Masjid Taklim Al Hidayah Cikembang, BKMT Cikembang. Ya, Cik Wiwi. Ya, saya mau bertanya sama Mama Dede. Iya. Mama gimana? Kan suami saya yang bekerja, kalau saya mah di rumah baik. Tapi saya menjalankan istilahnya sidako, tapi saya mengatasnamakan suami. Pertanyaan Cik Wiwi? Pertanyaan saya, bagaimanakah? Tapi suami saya tidak tahu, tapi saya sudah izin. Ya, artinya Cik Wiwi dapat pahala, suami dapat pahala. Duit Cik Wiwi pegang, sedekahan dapat pahala. Dari suami, suami dapat pahala karena sudah redo. Iya. Amin, amin, Ya. amin. Tapi itu gimana suami tahu tapi nggak izin? Enggak, saya izin sama izin. suami, Tapi saya izin. Ah. Saya bilang, Pak, Bapak getol aja cari uang biar saya menjalankan. Iya, oke, baik, getol. Bapak menyerahkan, terserah Mama. Oke, baik. sekarang Mama juga harus getol bersedekah. Iya. Yang getol sama getol, alhamdulillah jadi Terima kasih, masuk Mama. tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Iya, sudah berdiri lagi. Silakan. Oke, silakan. Iya. Cipondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dati dari Masjid Taklim Nur Yakin, Cipondo Makmur, Tangerang. Iya. Saya mau bertanya Mama. Iya. Saya suami saya kena musibah berturut-turut tahun 2000. Ya. Kenapa? 2007 Kak. Ya dah, tahun sekian dah. Ya. Sama Dede, dia dioperasi pakai pen. Ya. Nah 2012 musibah lagi, yang kanan kena pen. Ya. Saya mau nanya, apakah itu seandainya nggak dibuka pennya, seandainya beliau meninggal, dosa nggak Mama? Tidak. Karena makanya pakai pen itu untuk menyehatkan. Memperbaiki yang rusak diperbolehkan. Yang salah sudah utuh diperbaiki. Itu yang salah. Kalau memperbaiki yang rusak boleh, yang salah yang udah benar dirombak. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui fanpage Facebook Hati-Hati bersama Mama Dede dari Yesi Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf,
bagaimana seandainya kita memilih untuk memprioritaskan keluarga dibanding Allah? Terbalik, memprioritaskan Allah dibanding keluarga. Sangat baik. Ya. Salatun man kunna fihi wajada halawata minal iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi ma siwahuma. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa yakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdafa finnar. 3 perkara yang kalau terdapat dalam diri seseorang akan terasa lezat dan manisnya iman. 1, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta yang lain. Yang kedua, menyukai orang lain dasarnya karena cinta kepada Allah. Yang ketiga, tidak mau kembali kepada perbuatan jahat, perbuatan dosa dan maksiat karena kita tidak mau dilemparkan dalam api neraka yang meluap-luap. Sangat bagus. Ya. Karena agama akan mengendalikan kita segala-galanya. Ya. Itu bagus. Tapi kalau kejadiannya seperti yang ibu ini tadi. Itu mah gak seimbang, Abdel. Ya. Agama doang, dunia gak dipikirin. Kan tadi mama udah bilang dalam Al-Qasas 77. Ya. Urusin akhirat, jangan lupa dunia. Berbuat baik sama orang, jangan merusak bumi. Seimbangkan. Kalau Islam mah itu mah gak seimbang. Salah, jomplang. Iya, begitu ya, Ibu Yesi Erna. Baik. Masih ada yang mau berdiri? Yang mau nanya? Iya, ini berdiri udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nena Heriawati dari BKMT Kecamatan Cikembar. Mangga, Nena. Saya akan menanyakan dalam keluarga saya berbagai macam paham. Mama saya akan menanyakan misalnya tentang pengarah suara. Ya. Beliau tidak pernah mau datang kalau seandainya pengajian memakai pengarah suara. Saya tanya yang ngajinya berapa orang? Misalnya dalam acara lingkungan sholawatan. Saya tanya berapa orang yang ngajinya? Di sholawatan misalnya. Banyak, ada 40 orang ataupun dalam pengajian misalnya. Kalau cuma 40 orang, 30 orang, jangan speaker keluar, itu riya namanya. Tapi kalau ke dalam aja. Tapi beliau misalnya tidak dapat hadir kalau seandainya seperti sekarang Isra Mi'raj misalnya begitu. Dia tidak pernah datang. Karena beliau barangkali tidak sempat. Beliau tidak dapat hadir. Begitu. Jadi jangan suka suujon, husnuzon. Beliau tidak sempat ya kagak datang. Begitu. Tapi selalu gitu mah. Biarin aja urusan dia ngapain dipikirin. Yang penting kita. Tapi saya mau mengundang beliau yang harus ngaji. Ya gitu. undang beliau. Kalau beliau sempat hadir ya beliau datang. Kalau nggak hadir jangan dipikirin. Emang urusan dia banyak. Kayak saya diundang orang kadang-kadang kagak datang. Kenapa? Urusan kita banyak, mau dikata apa? Prioritaskan urusan kita. Urusan dia mah belakangan kok baru ngundang sekarang. Begitu, jangan mikirin urusan orang. Kita mah nyalahin orang mulu, perasaan gue bener. Jangan begitu, semua orang punya kebutuhan masing-masing. Jangan mikirin beliau, gue. Makasih. Ya. Baik beliau. Jadi tidak haram mah? Enggak. Jadi tidak haram gitu. Beliau mengatakan haram alat elektronik. Gitu. Maksudnya begini mah, beliau itu tidak akan datang kalau setiap ada acara yang pakai sound, mau kecil, mau gede, mau Isra Mi'raj, mau apa gitu ya. Tidak haram, ini bidah yang baik. Masalahnya yang menyebalkan di kita, pengajian 30 orang, 25 orang, speaker keluar, udah bacanya baliutan, salah. Itu yang riak nyebelin itu. Iya, kalau acara besar sih. Acara besar di Isra Mi'raj, tablik akbar, keluar wajar. Di kita maaf pemirsa TP, yang salah di kita pengajian 20 orang, 30 orang, salonnya keluar, mana bacanya tajwidnya salah, teriak-teriak, masalah. Itu yang salah, mengganggu orang, biar ngerti. Beliau. Jadi bukan soal beliau. Barangkali beliau menyampaikannya kurang jelas, maka saya menyampaikan dengan jelas. Wahai pemirsa TP siapapun Anda, kalau punya pengajian skup kecil, jangan speaker keluar mengganggu orang, itu ria, namanya sombong, merasa gue paling hebat. Oke, beliau? Iya, beliau. Oke. Baik. Kita akan mendengarkan sama-sama kesimpulan dari beliau untuk tema kita prioritas hidup. Silakan beliau. Pemirsa, Islam mengajarkan kepada kita hidup yang paling diprioritaskan yaitu pertama urusin akhirat, mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua urusin dunia, karena tanpa dunia akhirat kita tidak akan ada. Nabi mengatakan ad-dunya mazratul akhirah. Yang ketiga Allah mengajarkan dalam Al-Qasas ayat 77 kepada kita agar kita berbuat baik kepada orang lain, keluarga, lingkungan dekat, masyarakat yang jauh. Kemudian yang keempat memprioritaskan lingkungan kita, jangan merusak lingkungan. Kalau 4 kita lakukan, sudah tahu inilah prioritas hidup kita, semua menunjang tentang hidup dan kehidupan kita. Iya, baik.
Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan pagi hari ini. Nanti ibu pulang ke rumah semua selamat sampai tujuan. Amin. Pemirsa, insya Allah besok kita ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.